Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus, happy-happy terus ya. Kali ini aku mau bawain tarot reading dengan tema apakah dia akan menghubungi kamu ya. Dianya itu bisa gebetan kamu, pasangan kamu, mungkin lagi LDRan ya, mantan, sahabat, atau siapapun yang kamu mau tahu dia bakal hubungin kamu atau enggak. And mungkin ini gak resonate buat semua orang ya, karena ini energinya itu nariknya untuk banyak orang. Kalau kamu mau reading personal bisa kontak admin aku, dan kontaknya itu ada di description box. Bisa langsung tanya schedule-nya dan langsung cek aja ya. Oke, apakah dia akan menghubungi kamu? Coba deh, kau bayangin dulu dianya. Aku mau tarik energi sebentar. Kalian bayangin dulu orangnya, seseorang yang ada di pikiran kalian. Cie. Udah dibayangin? Oke, sudah. Ya udah. Dia akan menghubungi kamu atau enggak? Di sini ya kondisinya aku lihat energinya itu kenapa dia belum hubungin kamu, karena beberapa dari mereka ini egonya cukup tinggi ya. Mungkin tipe-tipe orang yang gengsian, atau kamu yang gengsian. Buktinya kamu kenapa nggak hubungin duluan? Kenapa kamu malah cari energinya di sini? Coba ya bayangin. Oh, kesel ya. Oke. Di sini aku lihat ya energinya kayak gini. Dia nggak ada kemungkinan dia nggak akan hubungi kamu. Di sini kemungkinan kenapa sih dari tadi nggak enak banget tenggorokan aku. Di sini kemungkinan terbesarnya dia nggak akan hubungi kamu. Kenapa? Karena aku lihat kalian itu egonya cukup tinggi ya, sama-sama mungkin gengsian. Ketika yang satu lagi deketin, yang satu jaga jarak, kayak agak-agak sombong gitu ya. Tapi ada kemungkinan dia bakalan hubungin kamu ya, karena dia masih kepikiran kamu. Nah, kalau kepikirannya itu udah di tahap maksimal, yang benar-benar udah nggak bisa ketahan banget, nah mungkin dia bakal hubungin kamu. Tapi kemungkinannya kecil ya dia bakal hubungin kamu. Energi dia sekarang ya, dia tuh sebenarnya mungkin masih kepo ya, masih kepoin kamu. Cuma aku lihatnya di sini dia tuh kayak ya asik kepoin kamu aja, kayak dia tuh kayak apa ya, energinya itu masih yang kayak cuma pengen tahu kamu tuh kesehariannya ngapain, kamu tuh kesibukannya tuh lagi apa. Nah, mungkin beberapa dari mereka itu ada kepoin kamu ya di sosial media ya, bisa jadi, atau mungkin di apa sih, dia masih bisa stalking kamu. Nah, karena dia masih bisa stalking kamu, karena dia masih bisa kepoin kamu ya dari sosial media gitu, jadi dia kayak nggak ada keinginan buat hubungin kamu, kecil keinginannya, karena dia udah tahu tuh kamu kabarnya kayak gimana, kesehariannya ngapain, kayak apa ya. Kayak kita deh, misalnya gini, kita tahu seseorang tuh kabarnya kayak gimana, terus kalau apa yang kamu penasaran lagi dari dia, kalau kamu udah tahu tuh sehari-harinya dia ngapain, kabarnya gimana, dia sibuk apa. Apalagi kalau misalnya dia yang suka share apapun di sosial media gitu ya, update status atau apapun. Jadi kalau misalnya dia tahu tentang kesehariannya kamu, jadi apalagi yang bikin dia penasaran tentang kamu? Nggak ada. Jadinya ya dia pikir, ya hubungin pun buat apa yang ditanya, toh aku udah tahu kamu ngapain aja, toh aku udah tahu kabarnya kamu. Jadi takutnya nanti ya pas dia hubungin kamu juga, jadi kesannya cuma formalitas aja, cuma kesannya tanya-tanya aja gitu. Jadi
esensi dia mau tahu tentang kamunya tuh kayak nggak ada, karena udah tahu, mungkin sehari-harinya dia udah tahu dari ngecek sosial media kamu. Ini kita sambil lihat energinya dia ya, kenapa dia belum hubungi gitu ya. Dia tuh kayak sebenarnya ya ada energi di mana dia itu kayak menunda-nunda, kayak ntar aja deh, jangan sekarang deh, ntar dulu deh gitu ya. Dia kayak ada penolakan di sini buat hubungin kamu. Kenapa ya? Ya aku lihatnya dia kayak nggak mau atau ntar dulu deh gitu ya. Istilahnya gini, dia belum ada keinginan buat bergerak, belum ada pergerakan dari dianya ya. Kalau misalnya pun ada, dia bakal mungkin bakal cari timingnya yang tepat, kira-kira kapan pas dia bisa masuk tuh ya, situasinya kamu lagi gimana, baru mungkin dia bisa aja hubungin kamu ya. Dia tuh geraknya lama, dia bakal hubungin kalau dia ngerasa ada petunjuk, ada jalannya. Misal kayak kamu nih, dia lihat kamu di sosial media nih lagi galau misalnya, atau lagi apa ya, lagi misalnya kasih kode-kode ke kamu atau gimana, kasih sinyal ke kamu. Mungkin aja dia bakal hubungin kamu kalau misalnya dia ngerasa ada petunjuk, ada jalannya nih ya. Misalnya dia ngerasa kayak ada sedikit pencerahan atau petunjuk dari kamu. Misalnya kamu lagi nge-share apa gitu ya di sosial media. Terus lagi dia ngerasa apa yang kamu share itu kayak lagi kasih kode ke dia atau kasih sinyal-sinyal gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ngerasa ada petunjuk, mungkin aja dia bakal hubungin kamu. Oh, kamu lagi inget nih sama dia. Oh, kamu lagi kangen nih sama dia gitu ya. Jadi mungkin aja dia bakal nangkep kode kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi bad mood, kalau misalnya mood kamu lagi gak enak, atau kamu lagi sensi atau marah gitu ya di sosial media ya, mungkin aja ya. Nah dia pun juga jadi takut, enggak dia lagi kayak gitu keadaannya, nanti yang ada dia kena marah atau dia kena kamu emosi sama dia gitu. Dia ada takut juga mungkin kalau kayak gitu. Makanya energinya dia tuh kayak kalau misalnya dia nanti dapat petunjuk atau dapat ya dia misalnya ngerasa ada satu pencerahan lah ya, mungkin aja dia bisa hubungin kamu ya. Aku lihat energinya gini juga sih, mungkin beberapa dari mereka itu pernah kesel atau marah sama kamu ya, jadi dia itu masih baper. Kalau dia masih baper sama kamu ya gimana dia mau hubungin kamu. Aku lihatnya ya, energinya itu yang bakal ngelakuin sesuatu itu lebih banyak yang maskulin ya, mungkin yang cowok-cowok gitu ya, atau mungkin ada juga cewek-cewek yang memang energinya berani gitu, maskulin. Nah mungkin dia bakal ngelakuin sesuatu, termasuk yaitu dia bakal hubungin kamu atau enggak ya. Coba kita lihat lagi. Enggak, tadi aku udah shuffle. Dia ini sebenarnya lagi mempertimbangkan sih, dia bakal hubungin kamu atau enggak. Beberapa dari mereka tuh ngerasa kayak lagi capek ya. Capeknya itu bisa karena mungkin energinya mereka sendiri. Mungkin mereka kayak lagi ngerasa lagi dark ya. Atau misalnya lagi anxiety atau lagi galau mungkin ya. Galau sama hidupnya sendiri mungkin. Maksudnya karena energinya sendiri ya. Belum tentu karena kamu gitu ya. Jadi dia walaupun kamu kayak gimana pun ke dia bakalan kayak cuek aja gitu, kayak bodo amat, nggak peka, nggak peduli sama kamu atau nggak peduli sama siapapun ya. Dan dia tuh kayak lagi capek, kayak lagi ini juga sih, ada kayak shocking moment tuh, kayak entah dia lagi kenapa, kayak ada sesuatu yang terjadi sama hidup dia sekarang ya, dan dia bingung harus kayak gimana sama hidupnya itu. Dia tahu sih kadang mungkin ya kamu masih berharap mau komunikasi sama dia, atau dia tahu kayak misalnya kamu tuh ya masih berharap atau masih mau deket ya atau kayak gimana. Cuma aku ngerasanya mereka itu kayak cuek aja sama apapun, sama sekelilingnya saat ini ya.
beberapa dari mereka mungkin udah dealing sama orang lain ya, mungkin udah punya pasangan atau gimana, dan pasangannya tuh kayak sering bareng-bareng mereka terus, jadi dia mungkin gak ada waktu buat nggak ada waktu atau nggak ada kesempatan buat dekat sama kamu atau hubungin kamu. Nah, beberapa yang memang pasangannya dekat banget sama dia itu mungkin beberapa dari mereka itu udah menikah mungkin ya, udah married, jadi pasangannya terus bareng-bareng sama dia, jadi dia bingung, dia nggak ada waktu buat hubungin kamu, mungkin nggak ada kesempatan ya. Dan dia ini aku lihat ya, beberapa dari mereka ini kayak ada transformasi atau kayak ada suatu pembaruan dalam diri mereka atau hidupnya gitu ya. Mereka lagi jadi seseorang yang baru, jadi seseorang yang kayak terlahir kembali. Jadi mereka tuh benar-benar lagi menjalani suatu transformasi mungkin yang cukup besar-besaran dalam hidup mereka. Entah mereka menjadi lebih baik, entah mereka mau jadi seseorang yang baru gitu ya. Atau bisa juga ada energi mungkin kayak mereka mau move on dari kamu, atau mereka kayak pengen menjalani kehidupan yang baru gitu loh. Jadi kayak yang lama-lama, energi lama, masa lalu atau apa gitu udah mereka tinggalin atau mereka mau lupain ya. Ada memang beberapa dari mereka ini yang kayak ingin menyampaikan sesuatu sama kamu ya. Kayak ada pesan sih sebenarnya, ada pesan yang mau dia sampaikan ke kamu. Cuma kayak masih sebatas di halunya aja. Kayak sebatas di pikirannya aja. Aku mau ngomong ini, mau nyampein ini ke kamu gitu. Tapi kayak ya udahlah nantilah. Ya udah enggak sekarang deh. Gitu. Tapi ada keinginannya, tapi hanya sebatas di mulut dan di pikiran aja, tapi enggak di action tuh belum ada. Ya, kita belum bisa lihat untuk di actionnya. Nanti kita lihat ya, kira-kira dia mau nyampein pesan apa kalau misalnya dia hubungin kamu ya. Beberapa dari mereka juga sebenarnya lagi fokus buat mengejar materi, finansial, atau lagi kayak memikirkan keluarganya ya. Mungkin keluarganya butuh perhatian, atau mungkin keluarganya ada yang mengendalikan mereka. Jadi mereka kayak ya memang harus fokus saat ini gitu. Ada sesuatu yang mereka kejar dan mereka fokusin. Mungkin kesibukan mereka juga ya, entah mereka lagi kerja atau mereka masih sekolah atau kuliah, buat yang masih kuliah dan sekolah ya. Dan aku lihatnya sebenarnya mereka masih kepikiran sih sama kamu kadang ya. Masih kepikirannya tuh kayak kenangan-kenangan, memori-memori yang indah bareng sama kamu mungkin, atau memori-memori yang waktu dulu kalian ini lakuin bareng-bareng gitu ya, yang indah-indah menurut dia ya. Mereka ini sadar sebenarnya kalau kamu sama dia tuh udah ada batasan gitu ya, kayak ada batasan di antara kalian, dan dia tuh sadar sebenarnya. Yang tadi aku bilang, mereka juga lagi kayak mempertimbangkan tuh kayak aku hubungin kamu atau enggak sih, aku baiknya tuh hubungin atau enggak ya, atau diam aja, atau nunggu kamu aja yang hubungin aku baiknya gimana, kayak gitu ya. Ada beberapa energi yang mungkin kamu yang punya salah atau pernah menyakiti dia, nggak tahu sih, pokoknya bisa vice versa, antara kamu atau dia yang pernah bikin sakit hati. Jadi dia tuh kayak enggak deh, aku males hubungin kamu ya, orang aku tuh sebel banget sama kamu, udah sakit hati. Atau bisa juga dia nyakitin kamu, jadi kayak energinya jadi kayak takut kalau dia nyakitin kamu, kan dia pasti takut kayak enggak deh, aku pernah nyakitin kamu, aku takut kamu masih marah, aku takut kamu nolak atau reject telepon aku, atau kamu nggak respon chat aku, kayak gitu. Ada sih, jadi dia kayak masih timbang-timbang aja ya, tapi lama. Coba kita lihat lagi ya. Yang tadi aku bilang ya, beberapa dari mereka mungkin lagi dealing juga sama orang lain, udah punya seseorang ya di sisinya. Jadi ya
gimana dia mau hubungin kamu. Atau mungkin ya kamu yang udah punya seseorang, jadi dia kayak enggak deh, kalau kamu udah punya pasangan aku juga jadi nggak enak ganggu hubungan kamu, atau jadi ganggu hubungan dia gitu ya. Gini, kalau misalnya kenapa dia nggak hubungin kamu, mungkin energinya adalah ya dia lagi dekat sama beberapa orang mungkin. Jadi dia kayak asik aja gitu, lagi dekat sama siapapun, lagi kayak membaur gitu ya hidupnya sama siapa aja. Jadi ya dia sibuk sama kehidupannya yang mungkin kayak ya have fun aja sama siapapun, senang-senang aja, happy. Jadi gimana dia ingat sama kamu, gimana dia mau hubungin kamu ya, karena mungkin dia ngerasa hidupnya ya happy aja, baik-baik aja, menyenangkan. Jadi ya dia gimana mau hubungin kamu ya. Yang tadi aku bilang ya, beberapa dari mereka bakal hubungin kamu kalau misalnya dia menemukan satu kode atau satu titik cerah. Kalau misalnya kamu kodein dia, atau misalnya kamu kayak klien aku tuh ya, dia bilang gini kemarin, dia itu ada cowok yang suka nge-share lagu-lagu gitu, jadi dia ngerasa kayak itu kode buat dia atau enggak. Nah kayak gitu, kalau misalnya dia ya ngeliat kode dari kamu, atau misalnya dia ngodein kamu, atau misalnya dia ngeliat kamu kodein sesuatu gitu ya ke dia gitu, yang dia tahu itu mungkin buat dia kodenya, nah bisa aja dia bakal hubungin kamu karena dia ngerasa kamu masih intunya gitu ya, masih kepikiran atau masih ke dia gitu. Jadi mungkin aja dia bisa hubungin kamu ya. Dan dia ini sebenarnya ya sekarang tuh ya energinya tuh galau sih ya, kayak kayak agak-agak inilah, galau, frustasi, mungkin ya agak stres mungkin sama masalah hidupnya juga ya, atau mungkin sama perasaannya. Beberapa dari mereka mungkin masih ada perasaan sama kamu ya. Beberapa dari mereka itu masih suka kepoin kamu, walaupun mungkin ya ada yang mungkin perasaannya udah agak perasaannya udah agak berkurang, tapi ya mereka masih kepo sama kamu gitu ya. Sebenarnya ya dia ini juga kayak lagi sibuk ya, aku lihatnya kayak lagi banyak yang dia kerjain, mungkin kerjaannya ya menyita waktu, atau memang dia lagi sibuk-sibuknya, jadi dia nggak kepikiran buat hubungin kamu ya. Dia pun ragu sebenarnya kalau misalnya hubungin kamu, nanti kamu respon dia atau enggak, nanti malah jadi menjauh, malah nanti jadi merusak suasana, malah nanti bikin hubungan kalian tambah keruh gitu ya. Iya, itu dia ragu sebenarnya ya. Dan dia tahu buat kalian yang memang udah punya seseorang gitu ya, dia takut ya, karena ya itu ada halangannya, ada orang lain gitu loh di sisi kamu atau di sisi dia. Jadi dia kayak enggak deh, kalau udah ada orang lain buat apa gitu ya. Nanti ada pasangannya marah ya, pasangan kamu atau dia yang marah ya. Dia juga nggak mau bikin keadaannya jadi nggak baik nanti ya. Sebagian dari mereka nih sebenarnya lagi ini aja sih, lagi mencoba buat menikmati hidupnya kayak hari-harinya tanpa kamu gitu ya, kayak ya dibikin asik aja, dibikin enjoy aja. Beberapa dari mereka ini juga kayak lagi asik ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, atau lagi asik nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Jadi ya mungkin nggak kepikiran sih sama kamu ya. Tapi di saat dia lagi sendiri ya misalnya dia pergi nih sama teman-temannya, terus di saat dia lagi pulang lagi ke rumah, dia lagi sendiri, itu dia kepikiran lagi, mungkin ingat lagi sama kamu, energinya kayak gitu. Tapi aku lihatnya gini ya, beberapa dari mereka ini ada yang memang kayak ada keinginan buat move on dari kamu ya. Aku move on aja deh, aku pergi aja dari hidup kamu ya, aku kayaknya mending lupain kamu aja. Nah kayak gitu. Karena dia ngerasa ada satu halangan yang besar yang kayak nggak bisa dia lalui ya. Di sini ada kartu Eight of Cups-nya ya.
Kayak dia ngerasa ada satu halangan yang besar atau rintangan yang besar gitu ya di antara kalian, atau ada satu rintangan yang memang dia nggak bisa lewatin, nggak bisa lalui. Jadi dia lebih milih untuk pergi aja dan meninggalkan perasaannya ke kamu gitu ya, meninggalkan perasaan pada tempatnya. Di tempat sampah apa gimana ya. Yang tadi aku bilang, ada energi di mana mereka ini lagi galau, lagi kepikiran sesuatu ya. Kenapa ya kira-kira? Mereka galauin kamu mungkin ya. Coba kita cek ya. Iya, beberapa dari mereka sih sebenarnya masih galauin kamu. Ya. Ada yang masih galauin, ada yang masih kepo gitu. Tapi walaupun sebagian energinya yang masih galauin itu sebenarnya juga bingung ya. Aneh, kayak nggak jelas. Aku lihatnya di sini dia masih galau, tapi dia kayak udah menutup hati juga sama kamu. Menutup hatinya sih sebenarnya buat mereka yang udah ngerasa disakitin sama kamu, udah sakit hati ya. Iya, sebagian dari mereka ini sebenarnya hidupnya sih mungkin gini ya. Kalau kita itu kan hidup ada beberapa aspek ya. Ada aspek ada aspek karir, ada aspek tentang keuangan, tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari gitu ya, daily life. Tapi jadi gini, sebagian aspek hidup lainnya itu kayak ada yang bikin dia galau ya, mungkin percintaan ya mungkin bisa juga sama kamu. Tapi di aspek sisi lainnya, mereka nih sebenarnya hidupnya lagi baik-baik aja juga. Makanya aku lihat di sini mereka kayak enjoy aja sebenarnya sama hidupnya, santai gitu ya. Dan mereka tuh kayak lagi menyikapi segala sesuatunya dengan yang kayak ya udahlah, tenang aja lah hadapin semuanya tuh. Aku juga udah dewasa, aku udah nggak mau kayak anak kecil, childish yang harus kayak memaksakan kehendak, yang harus memaksakan apa maunya. Nah, dia tuh udah nggak kayak gitu sebenarnya aku lihatnya. Lebih tenang, lebih kalem, lebih dewasa menyikapi apapun yang terjadi. Cuma kadang ya namanya manusia mungkin ada galaunya, kadang ada ya ada ngerasa ya ini juga, maksudnya ada ngerasa galaunya, ada ngerasa kok sedih gitu ya hidupku. Ya, nih beberapa dari mereka sebenarnya ya energinya itu seseorang dari masa lalu kalian, mungkin mantan kalian ya. Mereka sorry. Mereka sebenarnya tuh kayak masih suka inget gitu loh, suka inget masa lalunya sama kamu, suka inget ya tentang yang lalu lah sama kamu. Dan mereka lagi inget kamu ya, di pikirannya tuh masih suka keingetan kamu, atau mungkin sekarang lagi keingetan kamu terus. Dan mereka tuh kayak sering banget, misalnya kamu sama dia pernah pergi kemana, nah dia tuh kalau lagi kangen suka ngelewatin jalan-jalan itu, atau kalau lagi ngelewatin jalan itu dia inget nih, dulu aku pernah sama kamu loh lewat sini, dulu aku pernah sama kamu loh kesini gitu, ke tempat ini, kayak gitu. Ingatnya tuh udah yang kayak tahap kayak gitu ya, kayak mereka inget lah apa aja yang kamu sama dia lalui gitu ya. Tapi lebih ke itu sih, kayak tempat-tempat atau jalan-jalan yang pernah kalian lewatin atau datengin ya. Beberapa dari mereka ini sebenarnya ya ada yang tadi aku bilang kayak udah mau move on dari kamu ya, atau mereka lebih fokus ke keluarganya. Mungkin keluarganya ada butuh perhatian, orang tuanya gitu ya. Dan mungkin ya ada beberapa yang memang udah dealing sama seseorang, atau beberapa mungkin yang udah menikah ya. Jadi ya dia mungkin kayak kayak pengen fokus ke suami atau ke istrinya gitu ya. Dan mungkin mereka emang lagi kayak deket banget. Kok aku yang bilang kayak gitu, aku yang sedih sih. Aku pasti nih kayak ngerasain energinya di mana kalian yang ada hubungan third party dan dia tuh udah punya suami atau istri. Nah pasti kalian kayak langsung galau denger aku ngomong kayak gitu. Dia lagi fokus ke istrinya, dia lagi fokus ke suaminya, kayak gitu kan. Ya udah sabar-sabar ya, cup. Iya, aku lihat beberapa dari mereka tuh kayak lagi dekat atau lagi deket-deket ya sama suami atau istrinya. Itu buat yang udah nikah ya. Ya mereka kayak lagi saling support aja sih, support each other gitu ya.
dan kayak mencoba untuk ya udah ada masalah di rumah tangga atau keluarganya mereka, ya dihadapi aja. Apa yang dia mau sampaikan pesannya ke kamu kalau misalnya dia hubungin kamu ya? Apa ya? Mungkin gini. Ya pasti awalnya ya. Ada di mana pasti mereka kayak basa-basi dulu ya, intronya itu kayak basa-basi. Mungkin ya, kamu apa kabar gitu. Tapi pas mereka mungkin hubungin kamu, mereka tuh kayak udah nggak ada apa ya? Udah nggak ada ini, udah nggak ada jaim atau nggak ada malu-malu, karena posisinya kan ketika mereka hubungin kamu itu mereka udah malu banget ya kan. Jadi mereka kayak ya udahlah, gue gengsi apa lagi gitu kan, toh gue udah hubungin, gue udah kalah nih 1-0 gitu ya. Toh gue udah hilangin, gak ada gengsi, jadi malu apa lagi pun ya. Yang mereka mau sampaikan kira-kira lebih kayak gini sih, aku tuh kayak sulit loh lupain kamu. Aku tuh pengen lupain kamu, tapi kenapa masih ingat terus sama kamu? Aku pengen ikhlasin semuanya tentang kamu, tentang kita, tapi kenapa ya sulit banget. Malah semakin aku pengen lupain, aku malah susah lupa. Semakin aku pengen lepasin kamu, malah aku gak mau lepas, susah lepasin ya. Aku sadar sih, mungkin hubungan kita ini pro dan kontra. Adalah pihak-pihak dimana yang gak setuju kalau aku sama kamu. Ada pihak-pihak atau hal-hal yang memang nggak bisa kita lalui karena ya kita ada rintangan dan halangannya untuk hubungan kita ini ya. Aku nggak paham juga sih sebenarnya harus gimana ya. Aku tahu kok kita hubungan kita memang nggak mudah buat dilalui, hubungan kita memang ada rintangan dan hambatan. Ini aku ngerasanya ada pihak-pihak yang mungkin kayak ada halangan dan rintangan yang memang ada di antara hubungan kalian, mungkin hubungan third party kalian yang udah punya istri atau punya suami gitu ya. Jadi ya nggak bisa lah ditinggalin keluarganya, atau mungkin ada orang tua atau keluarganya dia atau keluarga kamu yang nggak setuju sama hubungan kalian gitu ya. Dan itu kayak ada tembok yang cukup besar yang kalian tuh susah banget buat terobos ya. Itu realitanya. Nah, apa yang mau dia bilang lagi? Aku tuh sebenarnya ya di alam bawah sadarnya aku masih berharap loh. Entah apa aku masih mengharapkan kamu atau aku masih mengharapkan hubungan kita ya. Ya aku tahu kok hubungan kita itu berat buat dijalanin ya, aku tahu. Dan aku juga udah pasrah sebenarnya sama semuanya. Aku terima lah keadaannya kayak gini, tapi entah kenapa aku tuh masih suka kayak berharap sama kamu. Ya, aku tahu kita juga sebenarnya udah menjauh. Aku udah coba tiap hari aku fokus ke kerjaan aku, tiap hari aku fokus ke hal-hal lain, tapi tetap aja aku ingat sama kamu. Ya, aku tetap ingat sama kamu walaupun kita udah jauh. Kadang juga aku masih mau tahu tentang kamu. Aku pasrah aja sih. Dan ya adalah keinginan dari aku buat mendekat ke kamu, atau aku buat maju ke kamu. Kayak ya ada keinginan aku buat kasih kabar ke kamu, kita saling berkabar lagi, atau kita masih berusaha, aku ke kamu masih berusaha lagi atau gimana. Ada kayak keinginan niat baik aku, entah apa niat aku pun masih bingung, entah komunikasi aja, entah silaturahmi aja atau apa. Tapi yang jelas kayak aku ya ada sedikit keinginan buat komunikasi kita tuh baik, kamu dan aku. Nah, aku lihat di sini ya, dia tuh kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan ke kamu sebenarnya gitu ya, kayak ada. Dan dia juga ada kayak keinginan apa kita baik-baik lagi ya komunikasinya ya. Ya mungkin buat beberapa dari kalian komunikasinya nggak baik gitu ya. Terus gini, apa yang mau dia sampaikan? Aku happy karena masih ada orang-orang yang support aku, mendukung aku apapun kondisi aku. Aku senang masih ada orang-orang yang peduli sama aku di sekitar aku, ya keluarga, ya teman gitu ya. Dan aku juga masih ada lah aku harapan-harapan buat hidup ya. Aku masih ada keinginan buat mengejar mimpi-mimpi aku ya. Tapi tetap aja walaupun kita jauh gitu ya, tetap aja aku kadang masih suka ingat sama kamu. Ya sebenarnya
eh aku tuh masih ada perasaan sakit hati sama kamu. Kayak aku sedih dan aku kayak menyayangkan, kok kamu bisa ya ya bikin aku sakit hati sampai kayak gini. Ya aku masih ada perasaan kecewa ke kamu gitu. Tapi aku terima sih sama perasaan sakit hati itu. Ya, cuma yang disayangkan adalah kok ya kamu bisa bikin aku sakit hati kayak gini. Nah itu juga yang bikin aku tuh jadi menutup diri dari kamu ya. Kayak aku nggak mau tahu lagi tentang kamu dan aku ya nggak mau tahu lah hidup kamu kayak gimana atau tentang kamu lagi. Cukup sakit ya. Aku tahu kok kita udah masa lalu. Kamu masa lalu aku dan aku masa lalu kamu. Aku tahu ya karena itu juga, karena kamu masa lalu aku dan itulah aku masih suka kepikiran masa lalu aku suka masih kepikiran kamu. Nah itulah dimana aku jadi cuek, nggak terlalu peduli sama orang-orang yang berusaha deketin aku, sama orang-orang yang berusaha kasih perhatian ke aku. Karena apa? Karena ya energi kamu tuh masih suka menarik aku masih suka inget kamu. Aku pun nggak ngerti apa karena kamu masih suka ingat aku, jadi aku masih suka ingat kamu. Ya aku nggak ngerti sebenarnya. Masih adalah perasaan dari aku, masih adalah perasaan aku saat ini ya. Masih ada perasaan yang tersisa tentang kamu saat ini ya, di pikiran aku, di hati aku. Aku berusaha buat coba bertahan saat ini. Ya aku coba buat bertahan. Ya aku tahu kita ada batasan sih memang, tapi aku tahu juga masih ada celah-celah buat kita komunikasi atau buat kita ngobrol lagi ya. Dan tapi nggak tahu sih entah kapan. Cukup lama kayaknya buat kita komunikasi lagi kayak dulu ya. Aku tahu sih kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku, entah apa ya. Pasti ada sesuatu yang kamu tutupin dan rahasiain dari aku. Mungkin kamu udah punya seseorang yang baru, tapi ya aku nggak tahu ya. Ya mungkin juga ada sesuatu yang kamu tutupin, entah dari dulu atau sampai saat ini gitu ya. Dan aku ngerasa kayak udah nggak kenal sih sama kamu, kayak sedikit, kayak berapa persen aja aku tahu tentang kamu. Kayak aku benar-benar kayak udah nggak kenal sama kamu ya. Karena apa? Aku tahu kayak kamu menutupi sesuatu dari aku, dan kamu juga udah menutup diri dari aku dan udah nggak seterbuka itu ke aku. Jadi kayak aku ngerasa cuma sebagian dari diri kamu aja yang aku tahu sekarang ya. Aku ngerasa sih sebenarnya ada jalan dimana kayak aku bisa komunikasi lagi ke kamu, ada jalan dimana aku bisa memasuki hidup kamu lagi dan dunia kamu lagi. Tapi aku kayak belum berani buat ngeliat semua itu. Aku belum berani kayak memalingkan diriku untuk maju ke kamu lagi atau dekat ke kamu lagi ya. Aku saat ini sebenarnya ada beberapa hal yang aku fokusin, dan itu benar-benar kayak aku lagi berusaha keras buat mengejar semuanya, entah mimpi aku, entah karir aku, finansial, dan masa depan aku lagi berusaha keras untuk kesana. Dan ya selagi aku coba buat berjuang, ya kamu masih suka aku ingat. Itu kira-kira pesannya ya, kurang lebihnya. Coba kita lihat ya, sebentar aku mau lihat lagi. Kalau ditanya kapan dia bakal hubungin kamu ya dalam waktu dekat, apakah dia bakal hubungin kamu? Enggak. Dia gak bakal hubungin kamu dalam waktu dekat. Kayak dia diam aja, dia tuh kayak diam aja, dia gak mau ngelakuin apa-apa gitu ya. Kayak dia fokus ke apa ya, tentang finansial dan yang lagi dia mau kejar. Dan dia juga sebenarnya lagi ngerasa stuck sama hidupnya sih. Ya, coba kita lihat lagi. Tapi bisa gini, ada energi di mana mungkin dalam waktu 3 bulan dia bakal hubungin kamu. 3 bulan dari sekarang mungkin ya. Iya. Dalam waktu 3 bulan ini mungkin dia bakal hubungin kamu ya. Walaupun semua kayak gini,
Coba bentar ya. Bisa jadi dalam waktu 3 bulan dari sekarang dia bakal hubungin kamu ya. Tapi kalau itu pun ada sesuatu yang berubah dari dia. Berubah maksudnya tuh kalau misalnya sekarang dia cuek sama kamu, bisa jadi 3 bulan nanti dia jadi lebih jadi lebih lembut gitu loh. Jadi lebih, misalnya sekarang dia lagi keras kepala atau keras hatinya nih ya, buat nggak hubungin kamu, gengsi atau egonya tinggi. Tapi siapa tahu dalam 3 bulan nanti ya, dia ngerasa ih aku pengen hubungin kamu deh. Jiwa dan energinya tuh lebih kayak lebih soft. Kalau sekarang dia lagi keras hati ya, pikirannya lagi nggak mau, egonya tinggi, mungkin 3 bulan nanti dia lebih soft lagi ke kamu gitu loh, lebih lembut. Gimana sih lebih soft, lebih lembut tuh apa sih? Aku bingung deh. Ya anggaplah 3 bulan nanti dia udah nggak keras hati lagi, hatinya itu udah nggak beku dan udah nggak keras lagi mungkin ya. Kalau sekarang ya mungkin egonya masih tinggi, masih gengsi gitu ya. Iya bisa juga dalam 3 bulan nanti dia kayak ada sesuatu yang bikin perhatian dia itu teralihkan ke kamu ya. Tapi kalau misalnya kita tanya, kalau misalnya dari 3 bulan lebih itu dia nggak hubungin, gimana kak? Ya kalau misalnya dia dari 3 bulan lebih itu dia nggak hubungin, energinya adalah mungkin dia udah punya seseorang yang baru gitu ya. Mungkin dia udah deket sama seseorang, atau mungkin dia udah ada perasaan atau jatuh cinta sama orang lain, dan orangnya itu pun merespon baik dia gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira dalam waktu dekat dia bakal hubungin kamu atau enggak, karena dia juga ngerasa stuck buat hidupnya sendiri, dan dia memang lagi nggak mau ngelakuin apa-apa ya, no action at all gitu ya. Nah kalau misalnya ditanya kalau lebih dari 3 bulan, kalau lebih dari 3 bulan dia nggak hubungin kamu, ya kayaknya memang mungkin dia lagi dekat sama yang lain gitu ya. Dia bisa hubungin kamu dalam waktu 3 bulan kalau ada sesuatu yang memang ada perhatian dia yang teralihkan ke kamu. Ada sesuatu yang berubah lah, jadi lebih baik dari dia. Kayak gitu ya. Oke, ini aku dapat inisialnya. Tada! Ya, banyak banget kebetulan. Oke, inisialnya itu ada huruf L. Ini inisial namanya. Bisa ini nama dia atau bisa nama kamu, atau salah satu namanya itu ada di huruf-huruf ini. Oke, dengerin ya. Ada huruf L, O, A, ya, W, J, D, T, apa nih? Q, R, I, Y, Z, K, X, V, what else? B ya, C, F, N, G ya. Coba kalian lihat. Ada huruf, kalian lihat aja ya, aku susah bolak-baliknya ternyata. Ada huruf T, D, A, O, Z, W, J, K, L, V, Y, R, I, X, Q, R, B, N, C, G. Nah itu huruf-hurufnya ya. Ini bisa inisial namanya, ada salah satu di huruf ini. Bisa nama kamu atau nama dia. Oke? Untuk zodiaknya ada Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Capricorn, Aquarius, Piscesnya sedikit, Aries, Sagittariusnya kayak sedikit, Libra sedikit. Itu sih. Yang strong itu energi zodiaknya itu Leo, Virgo, dan Gemini ya, Gemini, Cancer. Yang lainnya ada sih tapi sedikit. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.